Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Muda Genius? Alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa menyelenggarakan talk show kepemudaan yang bertemakan semangat hijrah pemuda untuk berkontribusi pada negeri. Adik-adik sekalian, atau sahabat Muda Genius, kali ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh pemuda yang punya peran dan kontribusi terhadap masyarakat. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Lia Sustiawati atau orang bisa memanggil saya Miss Lia. Saya akan memandu acara ini sama beberapa waktu ke depan. Baiklah teman-teman semua, sahabat Muda Genius, sebelum kita berbincang dengan materi kita, saya akan terlebih dahulu membacakan materi yang luar biasa. Berikut CV-nya ya. Nama pemateri kita pada acara talkshow kali ini adalah Dr. Abdul Rahman Hafid ya. Beliau adalah seorang Human Capital Management and Technology Transfer Expert. Beliau juga adalah seorang founder dari Kampung Baca yang beberapa waktu yang lalu disiarkan di televisi nasional karena kiprahnya gitu ya, mengubah culture masyarakat dari yang tadinya kurang memperhatikan lingkungan dan secara pendidikan kurang gitu ya, beliau bisa mengubahnya menjadi kampung tematik yang berhasil ya, memiliki pola hidup sehat dan termotivasi untuk terus menerus belajar. Dan ini banyak sekali ya adik-adik pengalaman beliau. Jadi beliau ini adalah dokter lulusan State University of Jakarta atau UNJ. Kemudian beliau juga pernah meraih beasiswa, yaitu Master Program in Innovation Management System dari Eastern Harvard Academy and University of Wisma, Germany. Selain itu juga ketika berhello degree gitu ya, ketika sarjana, beliau berkesempatan mendapatkan beasiswa LSP ke South Carolina, USA. Ini ada beberapa intensive experience-nya juga ya. Ada network management, organization and management. Kemudian ada management for science and technology dari Jerman semua ya. Kemudian ini ada organisasi yang beliau inisiasi. Beliau adalah founder dari Insan Berbagi Foundation, kemudian Pesantren Wirausaha, Kampung Baca, Freedom Institute, dan pernah juga berkecimpung di bahan teknologi sebagai volunteer. Kemudian di CIM German alumni ya, membernya. Nah, baiklah teman-teman semua, kita simak selengkapnya perbincangan kita dengan pemateri kita. Baiklah, tidak menunggu lama, kita sapa saja pembicara kita, yaitu Dr. Abdul Rahman Al-Hafid ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ini sudah tersambung ya? Oh, udah ya? Udah. Oke, sebentar. Halo, Assalamualaikum. Mulai ya. Oke ya? Ya, sudah. Jelas nggak? Clear nggak suaranya? Oke. Oke, clear ya. Baiklah, ya. Kita akan mulai acaranya. Santai ya? Ya, boleh santai, ngobrol. Ya. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita kembali bisa bertemu dalam acara talk show ya, karena hari ini adalah momennya kemerdekaan dan juga kita akan menyambut tahun baru Hijriah. Nah, insya Allah tema kita
kita kali ini adalah terkait dengan semangat hijrah pemuda untuk berkontribusi pada masyarakat. Dan sudah hadir bersama saya, Masya Allah, pembicara yang luar biasa. Prestasinya sudah banyak ya, jadi sahabat muda jenius. Kali ini pembicara kita adalah seorang masih muda ya, pemuda. Semudah Masih pemuda ya, pemuda yang Masya Allah prestasinya luar biasa. Kemudian kiprahnya juga di masyarakat tidak diragukan lagi. Beberapa waktu yang lalu saya melihat ada tayangan ya dari sebuah stasiun televisi yang menayangkan kiprahnya pembicara kita kali ini ya. Baiklah teman-teman semua, sahabat muda jenius, pembicara kita kali ini adalah seorang, sebetulnya saya masih muda, tapi sudah bergelar dokter ya, Masya Allah luar biasa, barakallah ya. Semoga saya juga bisa menyusul nih. Ayo terus. Hafid ini karena kita audiensnya para pelajar dan mahasiswa, saya panggilnya Kak Hafid ya. Oh oke, ya masih cocok lah kakak. Masih cocok ya, masih cocok kita semestinya ya. Cuma antum pencapaiannya luar biasa. Jadi sepertinya yang muda-muda tertinggal jauh nih. Ya baiklah teman-teman, ini kita sudah tersambung dengan Kak Hafid nih. Kak Hafid, kita ini kan akan mendiskusikan terkait dengan tema kita kali ini, yaitu tentang membangun semangat hijrah pemuda untuk berkontribusi pada masyarakat dan pada Indonesia. Menurut Kak Hafid sendiri nih, arti hijrah dan kemerdekaan itu apa sih? Oke, langsung dimulai ya. Ya, panggilan apa nih, sahabat? Soal nyantai aja nih. Panggilan apa nih? Audiens The Genius Muda. Iya, The Genius Muda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia atas kesempatannya ya, karena sudah hampir berapa tahun ya? Long time no see ya kita ya, hampir 10 tahun lebih nggak ketemu ya. 10 tahunan lebih ya. Iya, alhamdulillah. Ketemu lagi, satu geng juga, geng alumni LSP, tapi ya sore hari ini mungkin kita akan ngobrol lebih santai ya, kita share bagaimana ya dengan kesesuaian tema yang ada hari ini. Kebetulan saya masih di perjalanan, jadi mungkin waktunya nanti agak terbatas. Iya. Baik, oke Bu Lia, tadi pertanyaan pertama terkait apa makna hijrah itu ya sendiri. Sebetulnya memang kita perspektifnya ada dua ya, perspektif secara religius atau keagamaan, yang kedua memang secara kita lihat kondisi kontekstual di lapangan gitu ya. Secara agama memang hijrah itu adalah perpindahan ya dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti Rasulullah saat itu hijrah dari Makkah ke Madinah dengan latar belakang yang sangat rasional ya, kenapa beliau hijrah gitu. Begitu pula dengan konteks kita sebagai anak muda, tentu konteks perubahan itu menjadi sesuai dengan kondisi kita saat ini, bahwa hijrah itu adalah perubahan ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini konteksnya tempat. Lalu ada juga konteks dari segi perubahan secara umum, atau dimaknai dengan konteks dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik gitu. Jadi pada saat kita merekonstruksi cara berpikir kita tentang hijrah itu sendiri, sesungguhnya usia kita ini adalah proses hijrah itu sendiri. Pertumbuhan yang ya tadi ya, seberapa tua usia kita saat ini itu tergantung dari bagaimana kita mengartikan itu sebagai prinsip hijrah gitu. Banyak juga orang-orang yang lebih muda atau seumuran kita yang sudah moving forward gitu ya, lebih maju lah dari kita gitu. Nah ini menurut saya kita lebih maknai dari segi kepemudaan adalah bagaimana pemuda itu memaknai hijrah itu dari memanfaatkan usia mudanya dengan kegiatan dan prestasi, kayaknya begitu ya. Walaupun secara luas hijrah itu bisa kita bahas secara definisi gitu, tapi kita lihat konteksnya adalah kepemudaan ya. Kita lihat bagaimana sebetulnya memanfaatkan
ruang waktu dari usia yang kita miliki ini dengan uh, sesuatu yang baik dan prestasi. Begitu gue. Ya, jadi pada dasarnya bukan cuma move ya from one place to another place ya, kalau melihat konteks sekarang ya. Jadi bagaimana dari sesuatu yang memang kurang baik kita bisa menjadi lebih baik ya, begitu. Jadi nih Hafid nih, Masya Allah ya tadi. Jadi kalau misalnya tadi membahas tentang hijrah dari perubahan yang tidak baik menjadi baik nih. Ini teman-teman saya tahu betul nih, Masya Allah luar biasa kiprahnya beliau dari SMA ya. SMA dulu di Mandua ya, Mandua Serang ya. Kemudian di kampusnya juga selain punya prestasi akademik yang baik, yang luar biasa gitu, tapi aktif juga di organisasi. Kemudian segudang prestasinya juga banyak diraih, dan sekarang juga setelah pasca kampus gitu ya, berkontribusi di masyarakat dengan menjadi foundernya Kampung Baca ya. Dan apa tadi yang wirausaha juga ya, berkecimpung di sana. Iya, pesantren usaha. Nah, Kak Hafid sendiri nih, Kak Hafid, pernah tidak sih berada pada satu titik yang ini saya harus berhijrah deh, saya punya ajang untuk berhijrah gitu, sampai akhirnya membuat jadi Kak Hafid seperti saat ini? Oh iya. Pernah nggak ya? Pernah ya? Pernah ya. Iya ya, kita manusia biasa ya yang nggak lepas dari kesalahan, hilaf ya. Yang tahu diri kita tentu kita sendiri gitu ya. Seberapa let's say kotornya kita itu, seberapa hinanya kita. Lalu Allah tutup aib-aib kita, tapi kita masih dijaga gitu ya dengan segudang kesalahan yang kita miliki. Waktu itu saya pikir bahwa hidup ini nggak cukup hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kemudian hobi saya memang dulu, sejak dulu adalah ingin membuat loncatan-loncatan kecil sebagai tolak ukur keberhasilan. Maka setiap tahunnya level-level itu mesti kita cetak. Walaupun saya bergeser sih, dulu cita-cita saya adalah jadi dokter usia 30 tahun. Nah, ini juga nggak jauh ya, nggak jauh beda. Enggak. Melesetnya 2 tahun. Saya lulus dokter usia 32 tahun, dalam studi 2 tahun 11 bulan. Masih di angka 30 ya? Ada 30-an lah gitu ya. Itu ya itu pun dipotong sama waktu lulus kuliah S1 harus 5 tahun, harusnya hanya 4 tahun, terus dipotong kerja, dipotong dengan studi yang lain. Tapi saya pikir itulah kenapa kita mesti membuat satu life mapping ya, memetakan hidup kita. Banyak di antara kita, anak-anak muda ini, yang nggak fokus terhadap apa yang dia capai. Akhirnya dia merasa puas dengan yang dia capai pada saat itu. Atau dia mengatakan bahwa saya sudah berkeluarga, sudah punya anak, kayaknya prestasi saya berhenti sampai di sini gitu. Exactly. Iya, itu yang saya rasa nggak kayak gitu, bahwa di luar sana masih banyak mentari yang indah gitu, suasana yang lebih baik gitu kan. Maka kalau ditanya apakah saya pernah mengalami titik yang terpuruk kemudian saya berniat untuk hijrah, jawabannya yes, saya pernah mengalami itu, bahkan lebih dari yang orang bayangkan. Masa-masa ketika saya stres tidak mencapai cita-cita saya, masa-masa ketika saya dipojokkan sama orang lain, masa-masa ketika saya melakukan banyak kesalahan dan saya merasa bahwa nggak banget deh kayak gini, bukan gue gitu. Gue banget ya kayak gini gitu, yang mungkin sesuatu yang saya nggak bisa ceritakan, tapi itu sesuatu yang fatal buat diri saya. Akhirnya saya berhijrah dalam artian hijrah yang sebenarnya, bahwa dulu saya merasa ya cukup berprestasi, tapi ternyata yang saya lakukan itu nggak cukup membuat diri saya lebih lebih stabil dalam menghadapi hidup. Akhirnya ya mungkin lebih terasa pasca kampus kali ya, karena waktu sekolah, waktu kuliah, itu masa-masa yang ya walaupun cukup mapan dari segi mental, tapi saya rasa
belum cukup kita menghadapi dunia yang sebenarnya, gitu, terutama di pasca kampus. Jadi pernah merasakan masa-masa yang berat gitu. Iya ya. Nah, saya yakin setiap orang juga punya masa-masa itu ya. Tapi bagaimana kita bisa keluar dari zona yang tidak nyaman itu ya menjadi lebih survive gitu ya. Nah, betul. Ada perjalanan hijrahnya nih Kak nih. Pernah mengalami kendala nggak? Atau misalnya ada sontingan dari orang-orang, nggak mungkin nih bisa tercapai gitu, nggak mungkin bisa berubah. Pernah nggak begitu? Iya, pernah. Dulu saya pernah masa di mana bahwa ada beberapa orang yang dalam kata kutip ya, mencemooh apa yang saya lakukan, dan saya mengakui bahwa itu kesalahan saya, dan waktu itu mungkin masa-masa muda yang saya lewati gitu ya, anak muda gitu. Karena juga masih muda sih. Yang kayaknya saya nggak bisa deh. Waktu itu saya ngerasa bahwa ya udahlah, saya emang kayak gini gitu. Cuma yang saya lakukan adalah saya mencoba memaafkan diri saya gitu. Ini true story. Memaafkan diri saya dan memaafkan orang lain, serta meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah tersakiti, pernah nggak sesuai. Dan saya rasa bahwa pemberian maaf dari orang-orang yang kita pernah sakiti atau orang-orang yang kita cintai seperti orang tua kita, itu kunci membuka kesuksesan itu. Maka pada saat pasca kampus waktu itu kan kita, kalau mungkin 4-5 tahun kita pernah bareng ya di kampus gitu ya. Setelah itu kan kita putus, nggak tahu kan perjalanan saya yang sangat berat gitu. Saya pernah mengalami habis lulus dari kampus tuh saya lanjut salah satu S2 di Jakarta ya, belum ke Jerman waktu itu. Ya putus kuliah juga, saya sempat nganggur, saya sempat jadi kerja serabutan. Itu hal-hal yang maksud saya orang nggak pernah lihat prosesnya. Orang lihatnya, oh sekarang udah enak ya gitu ya, udah sukses, udah apa. Terus kalau dalam hati saya bilang, lu nggak tahu sih gitu. Betapa beratnya masa-masa itu gitu. Betapa kita ketika ingin jadi orang lebih baik, ingin berprestasi, masa-masa yang berat gitu yang saya alami gitu. Sampai saya harus mengorbankan keluarga dan lain-lain lah gitu. Jadi feeling guilty. Iya. Gitu ya. Jadi betul nih sahabat Bunda Jenius nih, memang semenjak kita lulus dari kampus lama sekali kita nggak ketemu dan lost contact. Dan amazingly, saya tuh kemarin sampai berpikir gini, Hafid ada di Indonesia gitu. Itu juga memang kekuatan media sosial ya. Jadi pas saya lihat di YouTube, dia ternyata lagi di Indonesia, makanya langsung inisiatif, coba kita ajak ngobrol nih biar berbagi sama kita nih yang muda-muda gitu ya. Meskipun sekarang masih muda loh teman-teman ya, insya Allah masih di angka 30. Masih. Ya, jadi ini tadi sudah cerita nih perjalanan bahwa pernah pada titik yang tidak enak, dan kemudian selama perjalanan hijrah juga ada beberapa hal kendala gitu ya. Sehingga mungkin itu juga bisa, pernah nggak sih Kak merasa insecure dengan diri sendiri Kak? Karena anak sekarang nih kebanyakan yang insecure gitu ya sama diri sendiri. Dia yang nggak pede gitu ya. Kadang punya motivasi tinggi tapi nggak yakin gitu, bisa nggak sih gitu. Pernah nggak gitu tuh Kak? Iya, pernah lah, itu hal yang maksud saya common ya buat orang, apalagi anak-anak muda. Saya cuma ingin mengatakan bahwa insecure dalam diri kita itu harus dihadapi oleh diri kita sendiri, nggak mungkin orang lain. Ya kalau kita lihat misalkan riset-riset tentang pengembangan inovasi, pengembangan motivasi, maka sebetulnya motivasi intrinsik justru lebih berdampak banyak daripada motivasi ekstrinsik ya, dari dalam diri sendiri itu lebih bagus gitu. Saya mengalami perasaan-perasaan seperti itu, maka yang saya lakukan pada saat itu adalah menyeimbangi posisi saya dengan kepada siapa saya berteman. Ini penting nih, pesan yang baik nih. Jadi akhirnya saya bukan kok milih-milih sih berteman, enggak, karena saya masih muda dan saya punya cita-cita, maka saya harus berteman dengan orang-orang yang dekat dengan cita-cita saya gitu. Di usia saya yang muda, saya bergaul dengan waktu itu dan sampai hari ini bergaul dengan orang-orang yang
yang maksudnya yang lebih jauh usianya, lebih pintar, lebih punya pengalaman banyak, dan itu kayak sebenarnya motivasi saya menjadi dokter misalkan itu juga termotivasi oleh lingkungan kerja saya yang rata-rata dokter gitu. Jadi ke bawah panas gitu ya. Ke bawah panas gitu kan. Ada yang usianya lebih muda dari saya sebetulnya, tapi saya paling muda sampai hari ini di teman-teman. Itu motivasi saya gitu. Sebenarnya saya ingin lanjutin juga PhD saya di Jerman waktu itu, tapi kadang udah banyak kerjaan di sini, kemudian ya udah akhirnya bolak-balik aja keluar, terus akhirnya saya mulai menetap di sini, punya gandengan, punya anak udah 3 gitu, makin berat aja buat keluar gitu. Akhirnya saya ambil S3 di Indonesia, ya iseng aja lah. Iseng ya? Ngambil gelar dokter dengan waktu singkat iseng ya? Iseng aja. Iseng ya? Ya, tadi Masya Allah ya, teman-teman semua, sahabat muda, jadi tadi ya, harus mencari lingkungan yang bisa support cita-cita kita gitu ya. Penting juga mencari mentor sepertinya ya Kak ya. Harus ada mentor, iya, penting banget ya punya mentor yang bisa. Saya punya banyak mentor ya, mentor dalam bisnis punya, mentor dalam belajar ilmu agama punya, mentor dalam capacity building punya, mentor dalam akademik punya, ya, which is itu profesor kita gitu. Nah, saya rasa tadi ya, mendekatkan diri kita dengan lingkungan yang baik itu jadi salah satu menjawab bagaimana insecurity dalam diri kita itu bisa kita handle sih. Betul sekali ya, jadi Masya Allah, jadi kalau kita harus mencari lingkungan yang baik, mencari teman yang baik, mencari mentor yang pas untuk kita ya, orang yang gak cuma transfer knowledge tapi juga membentuk kita ya, membentuk kita menjadi sesuatu yang apa yang kita inginkan gitu. Nih, Kafin nih, kita udah ngobrol panjang nih, kayaknya teman-teman penasaran nih, sekarang di kiprahnya itu di mana sih? Bergerak di bidang apa sih, biar teman-teman nih terinspirasi, dan kalau misalkan yang mau juga menuntut ilmu nih di Kafin nih, bisa dikontak gitu, di mana? Oh, aduh. Saat ini saya aktivitas di pusat riset kanker ya, di Sitek Labs Edward Technology. Itu ada di Alam Sutra ya, di Tangerang, di kota Tangerang. Kemudian aktivitas lainnya, saya masih terlibat aktif dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat. Tadi ya beberapa kegiatan di pesantren wirausaha, di kampung baca, di rumah berbagi, terus di Cahaya Autisme Indonesia untuk mengurus anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian untuk profesionalnya ya masih aktif di Ikatan Alumni Jerman ya, IAJ, karena dulu dikontak juga dengan pemerintah Jerman untuk transfer teknologi. Sisanya ya kantor aja kali ya. Tapi saya nggak betah orangnya, sama seperti di kampus. Pengen sama seperti di kampus, jadi ya ingin melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain sih. Jadi kalau saya hanya habiskan waktu pergi pagi pulang sore untuk pekerjaan, saya rasa it's not enough. Harus elaborasi lagi gitu. Jadi saya kegiatannya sosial, saya mulai tapi yang jelas saya nggak aktif di politik. Ya, nggak masalah ya, yang penting tetap berkiprah di masyarakat ya. Ya, Masya Allah. Jadi aktivis di kampus nih ke bawah ya setelah jadi pasca kampus ya. Jadi buat adik-adik nih yang sekarang ke bawah ya, jadi ada impact yang positif ya ketika aktif di kampus. Ternyata setelah pasca kampus juga nggak betah diem gitu ya, tetap mencari gitu. Betul. Jadi buat adik-adik yang sekarang jadi mahasiswa gitu ya Kak ya, jadi jangan sia-siakan waktunya ya, jangan kupu-kupu ya, kuliah pulang. Nah, yang berharga dari aktivis kampus adalah networking menurut saya. Jaringan itu yang luar biasa, dan tadi ya membangun. Yang kedua adalah mental building ya, membangun mental ya, itu yang kita saya kerasa sejak SMP ya. Saya ketua OSIS waktu itu,
SMA di Man ke OSIS sampai kuliah jadi presiden mahasiswa gitu. Saya merasa bahwa ya apa yang saya what I have achieved now itu sebetulnya dari proses itu gitu tuh. Apa proses yang panjang gitu. Mungkin terlalu mudah sih, tapi saya rasa ya ini ya kesempatan yang saya perlu ambil dan saya manfaatkan. Ya, banyak hal positif ya, terutama ketika di BEM dulu kan, waduh tantangannya luar biasa ya. Jangan mengingatkan lagi. Ya, ayo nggak spoil, masya Allah. Biasa itu, tapi jadinya membentuk jadi ada tadi mental buildingnya, jadi udah nggak ini lagi ya, nggak takut lagi gitu ya. Itu yang saya dapatkan pertama kali saya. Tapi sebenarnya kita yang alumni ILSP udah ngerasain bagaimana di luar ya. Kita hidup survival sendiri gitu di negara. Nah pasca itu saya setelah di kampus balik, saya merasakan tantangan di masyarakat di luar lebih dahsyat ya daripada di kampus ya. Di kampus memang dahsyat segitu dahsyat gitu. Mungkin kalau saya ingat itu luar biasa, tapi saya rasa karena udah terbiasa dengan apa hantaman-hantaman yang luar biasa pada saat di kampus, saya rasa di luar jadi saya merasa bahwa ya udah masalah tuh ya perlu dilewat, kemudian dia akan selesai. Selama matahari akan terbit esok hari maka akan ada harapan baru, dan kira-kira begitulah. Wah keren. Jadi dihantam ya, dibentur terbentuk ya. Makin kuat. Jadi akhirnya sekarang saya lebih cuek ya, lebih ya kalau menghadapi masalah akhirnya ya udah sih ntar juga lewat gitu kan, ya hadapin aja gitu. Pasti Allah kasih kita jalan yang terbaik. Cuma memang kepada siapa Allah kasih itu. Jangan sampai orang yang jauh sama dia ngerasa bahwa tadi dikasih yang terbaik dari mana? Kamunya juga jauh gitu. Nice nih statementnya nih ya adik-adik nih ya. Jadi kalau kita mau sesuatu ya, jadi deketin yang punya sesuatunya itu ya. Yang ngasih kita segala hal itu kan Allah ya, jadi deketin Allahnya gitu ya. Iya itu aja sih kuncinya gitu. Makanya kecerdasan yang baik itu adalah kecerdasan yang mampu mengawinkan 3 kecerdasan itu ya, intelektual, ya ini ya, terus emosional sama spiritual. Kalau itu sudah dikawinkan, saya rasa Anda akan lebih mudah dari saya jadi dokter. Luar biasa ya nih, jadi spirit nih buat adik-adik yang sekarang masih SMA ya, jadi harus punya plan yang jelas ya, ada pencapaian di tahun berapa harus begini gitu ya, harus ada mind mapping ya, bukan life mapping ya, ada life mapping gitu, kemudian cari lingkungan yang baik, cari mentor yang cocok untuk mensupport kita, kemudian juga tadi ya harus mendekatkan diri sama Allah dan kuat dengan temparan yang diberikan ya. Nah, ini tinggal beberapa pertanyaan lagi nih. Tapi seru juga sebetulnya nih teman-teman. Sebetulnya kalau ini live-nya kayaknya banyak pertanyaan ya, karena ini tidak. Jadi nggak ada interaksi. Lain kali ya live-nya Kak Hafid ya. Semoga punya waktu banyak untuk berbagi dengan sahabat muda The Genius nih. Jadi Kak nanti tadi sudah share banget pengalamannya ketika di masyarakat dengan berbagai organisasi yang diikuti ini, termasuk Kampung Baca ya, kemudian tadi Pesantren Wirausaha. Ada motivasi tersendiri nggak sih? Tadi kan ada motivasi yang dari dalam, kemudian dari luar ya, yang eksternal dan internal. Ada nggak sih motivasi yang jadi trigger banget? Saya tuh harus berkiprah di masyarakat gitu. Saya dengan istri selalu bilang bahwa kita hidup cuma sebentar. Khawatir dan takut ya dalam masa-masa kita menikmati indahnya hidup ini, Allah panggil lalu kenikmatan dari diri kita diambil, itu semua putus kenikmatan itu. Maka kenikmatan yang terus berlangsung adalah ya tadi ya, kebaikan kita kepada orang lain itu yang akan membawa kita tetap bahagia di dalam kubur kita nanti gitu ya, di perjalanan panjang kita menuju Yaumul Mizan, terus bertemu sampailah pada titik kita bertemu dengan Allah. Itu motivasi yang terbesar sih. Khawatir gitu, ilmu yang kita punya gitu, kesempatan yang orang lain nggak punya lalu kita dikasih,
dengan kemudahan, dengan banyak prestasi itu kita manfaatin. Itu aja setiap hari yang saya diskusin sama istri saya, karena juga saya disupport sama istri, termasuk membangun yayasan gitu ya. Ya mengeluarkan seluruh yang kita punya, baik dari apa namanya ilmu, harta, ya udah kasihin aja semuanya gitu. Buat semuanya gitu. Jadi mungkin karena itu juga ya, ketika kita mudahkan urusan orang, Allah mudahkan ya kali urusan kita gitu. Ya di masa-masa yang sulit dalam mengejar karir ya, dalam belajar, itu perlu saya sharing juga bahwa gelar doktor itu bukan hanya otak kita yang harus kita peras ya, dompet juga, waktu juga, jauh dari keluarga gitu kan, waktunya berkurang. Kemudian ketika saya harus kuliah ke luar negeri, itu harus saya tinggalkan istri yang hamil 7 bulan gitu macam itu. Tapi istri saya melepas saya itu dengan kata-kata yang malaikat akan mengepakkan sayapnya ya buat orang-orang yang ilmu. Itu yang menjadi motivasi saya bahwa ya mungkin kita ditakdirkan menjadi pencinta ilmu gitu. Dengan cara itu akhirnya kita ya harus diamalkan lagi, takut nanti di akhirat ditanya gitu. Ilmunya buat apa? Karena banyak juga orang anak-anak yang kita kuliah jurusan A, tapi di masyarakat kok nggak kepake. Yang kepake mungkin bukan ilmu buku atau yang dikasih sama dosen, tapi pelajaran tentang bagaimana bertahan hidup di kampus kan, bagaimana berorganisasi. Sama kan kita bahasa Inggris emang kepake. Saya nggak pernah jadi guru bahasa Inggris. Tapi proses kita di dunia akademik itu ya, berpikir yang strategik, design of thinking kita kebangun, hubungan sosial kita kebangun. Jadi sebetulnya pasca kampus itu jangan selalu diarahkan pada kamu kuliah apa gitu. Kok di masyarakat jadinya ini gitu ya, nggak apa-apa gitu. Apapun lah, everything yang kita bisa berikan kepada masyarakat, kepada orang banyak ini adalah ya itu specialty kita sebenarnya. Kayak kopi itu ada specialty-nya gitu. Harusnya begitu ya, Bu. Iya. Masya Allah. Itu merinding sekali motivasinya, motivasi tertinggi bahwa hidup kita hanya sebentar dan harus meninggalkan amal jariah ya, yang terus mengalir nanti ketika kita sudah tidak ada. Dan yang paling penting adalah meskipun kita sudah tidak ada, masih ada peninggalan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak begitu. Iya, so itu kita tidak bukan yang lain. Bukan ingin dapat pujian atau apa enggak. Kalau itu sih kayaknya plus-plusnya ya, Kak ya. Itu plus aja. Plus-plusnya, betul. Ya, nih untuk pelajar nih Kak, dan beberapa teman mahasiswa juga, jadi katanya begini, kalau melihat profilnya Kak ini kan aktivitasnya padat nih ketika di sekolah ataupun di kampus nih. Tapi bagaimana bisa tawazun, bisa seimbang Kak ya antara prestasi akademik dan urusan organisasi. Dua-duanya tentunya punya pengaruh terhadap hidup kita ya setelah kita di masyarakat gitu. Tapi kadang beberapa teman-teman gitu susah untuk membagi waktu katanya Kak. Gimana nih tipsnya? Iya, itu pertanyaan sejak dulu ke saya. Banyak yang bertanya demikian. Nggak tahu ya, saya waktu itu emang hobi belajar, jadi mainnya adalah belajar sih. Mainnya belajar. Jadi ketika organisasi. Asik banget ya punya hobi belajar ya. Iya, mainnya emang belajar ya. Mainnya belajar. Jadi pada saat saya berorganisasi maka tujuan saya ya belajar gitu. Jadi belajarnya saya nggak tinggalkan. Jadi di sela-sela target, misalkan pada saat kita ujian tengah semester, ujian akhir semester, semua bisa terlewati karena saya fokus pada momen-momen yang tepat ya, kayak pada saat saya harus masuk kelas ya saya maksimalin cara saya belajar agar besok saya pas ujian akhir semester nggak belajar lagi. Jadi saya harus masukin semuanya gitu, dan karena tadi hobinya belajar maka hari-harinya sudah waktu tapi memang ke bawah sama pribadi ya. Saya dulu sering sakit ya karena waktu tidur yang kurang gitu. Terus waktu makan yang
nggak tepat ya, sama kerjaan organisasi yang banyak, belum lagi apa tantangan yang luar biasa gitu, maka dulu saya penyakitan gitu. Penyakitan ya, tapi orang nggak ada yang tahu saya punya penyakit yang cukup kronis. Cuma ya kan tadi ya, jadi tawazun itu saya rasa saya nggak bisa jawab sesuatu yang tepat karena sulit memang gitu, sulit. Kita harus memilih salah satu, tapi ternyata kita juga bisa kok gitu, bisa kok gitu. Yang jelas tujuan utama kita di sekolah atau di kampus adalah kan belajar gitu. Jadi aktivitas yang lain jangan sampai dipengaruhi gitu, karena mempengaruhi aktivitas belajar kita. Tinggal tujuannya semua dibuat untuk belajar. Jadi biar happy gitu. Saya rasa itu sih ya. Nih, jadi tadi sebetulnya nggak mudah ya. Nggak mudah. Nggak mudah. Nggak mudah. Tapi karena udah bawaannya learning holic atau workaholic juga, jadi rasanya enjoy aja gitu ya. Ya enjoy. Kayak sekarang saya itu crosser ya, dari S1 apa, S2 apa, S3 apa gitu. Jadi ya saya pikir hidup ini nggak ada yang ideal ya. Karena dulu ideal banget ya, karena setelah saya SMA saya inginnya ke Timur Tengah ya. Saya ingin ambil kuliah di Al-Azhar waktu itu, kemudian tes dari Mandua ke Al-Azhar, kelas 2 IPA, kelas 3 akhirnya pindah ke bahasa. Jadi saya dulu lebih menguasai bahasa Arab ketimbang bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya jago ya? Tiba-tiba udah lulus, lalu saya kekurangan dana, kekurangan biaya untuk pergi ke Al-Azhar. Akhirnya ya karena bapak saya dulu hanya supir truk ya, ibu saya hanya guru ngaji di kampung kayak gitu. Jadi uang sekitar 7 juta rupiah waktu itu nggak sanggup untuk dikeluarin untuk persiapan berangkat. Jadi akhirnya saya stres nggak mau kuliah. Jadi ya udah persiapannya selama 1 tahun, hafalan Al-Qur'annya, terus persiapan bahasanya, sampai nilai bahasa Inggris saya ujian nasional tuh 5. Bahasa Inggris ujian nasional 5, bahasa Arab 10 gitu. Jadi saya nggak bisa bahasa Inggris. Lalu akhirnya teman saya kenal juga ya, yang anggota dewan sekarang, dia ngajak, "Lu kuliah aja." Kuliah apa bahasa Arab lagi? Nggak mau, udah sakit, bukan sakit hati ya, udah gitu. Kayak cita-cita terhambat waktu itu. Tapi ya saya mau challenge diri saya, dari yang nggak suka bahasa Inggris ya akhirnya saya ambil jurusan bahasa Inggris. Baru bisa ngomong bahasa Inggris lancar ya setelah pulang dari Amerika. Sebelumnya saya nggak bisa. Bohong banget. Sebelumnya juga udah jago bahasa Inggrisnya. Enggak. Jadi ya itu akhirnya ke timur tidak tercapai, akhirnya belajar ke barat sampai terus-terusan. Sampai sebenarnya ternyata Allah tuh maha adil ya. Jadi jangan berhenti belajar lah, Allah akan arahkan kita pada tempat yang tepat gitu ya, bukan pada apa yang kita inginkan, kira-kira begitu. Allah lebih tahu lah. Lebih tahu ya. Allah lebih tahu ya daripada kita. Kita hanya planning ya, tapi yang memutuskan segalanya adalah Allah. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih Kak dari teman-teman. Boleh ngasih tips atau closing statement nih buat sahabat-sahabat muda Genius, bagaimana caranya mereka bisa men-set hidupnya agar nanti ke depannya setelah selesai sekolah atau kuliah itu bisa survive menghadapi hidup gitu ya, kemudian bisa menggapai cita-cita dengan baik gitu. Ada closing statement-nya Kak, apa tips-tipsnya buat kita semua nih adik-adik pelajar dan mahasiswa? Tantangan zaman orang tua kita dulu, nenek kita dulu, dengan saya, dengan Anda, dengan anak cucu kita nanti pasti beda. Orang tua saya dulu beda juga dengan tantangan ketika saya alami sekarang. Saya juga sama, nanti anak-anak saya juga akan mengalami tantangan yang berbeda karena selalu perubahan dunia ini cepat sekali. Jadi yang perlu kita siapkan adalah tujuan hidup sih sebetulnya gitu. Jangan apalagi anak-anak muda ya, anak muda itu cenderung
plain plan atau ya udah gitu, terus mudah putus asa gitu. Sebetulnya yang harus kita lakukan adalah kita siap menghadapi seluruh perubahan yang terjadi atau kita sebut dengan change management ya, memanage perubahan yang ada, mulai dari cita-cita kita, tujuan hidup kita. Uh, Pesan yang terbaik adalah lakukanlah semua hal-hal yang kecil, mulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu dengan sebaik mungkin. Saya teringat kisah namanya The Zero Dream of Sushi. Anda bisa lihat di YouTube ya, The Zero Dream of Sushi. Kisah tentang penjual sushi yang sangat fenomenal di Jepang. Kalau kita pesan sushi reserve-nya hari ini, Anda belum tentu bisa langsung makan itu sushi. Anda bisa makan mungkin tahun depan. Sebegitu lamanya, panjangnya antri untuk menikmati sushi itu. Apa yang menjadi spesial dari sushi itu? Si pemiliknya bangun paling pagi, pakai pakaian yang terbaik yang dia punya, cari kereta paling pagi ke pelelangan ikan, sampai di pelelangan ikan dia cari ikan yang paling baik, dia bawa ikannya yang paling baik, cara terbaik membawa ikan. Terus pada saat dia potong ikan, dia pakai pisau yang paling baik. Ketika dia mengolah ikannya, dia gunakan teknik yang paling baik. Ketika dia menyajikan kepada konsumen, dia sajikan paling baik. Ketika dia harus memotong tulangnya, kemudian membersihkan tempat makan yang sudah disantap oleh customer-nya dengan cara yang paling terbaik, akhirnya dia menjadi pribadi yang terbaik dalam bisnis itu, dan perusahaannya juga perusahaan yang terbaik yang orang nggak sembarangan menilai itu. Ada value yang sangat dalam yang dia lakukan pada produknya. Akhirnya orang menilai itu dengan nilai yang paling baik, harga yang mahal gitu kan, orang berbondong-bondong untuk menikmati rasa susinya. Nah, sama sebetulnya kita mirroring sama dia. Kalau kita sudah menghormati diri kita dengan cara melakukan setiap aktivitas terbaik gitu, kita punya anak, kita urus dengan cara yang terbaik ya, kita punya suami, kita urus dengan cara yang terbaik, kita belajar kita harus membersihkan rumah dengan cara yang terbaik gitu kan. Insya Allah masa depan yang terbaik akan menjemput kita. Begitu. Ya, nice ya. Jadi poinnya adalah persembahkan yang terbaik ya. Terbaik. Iya, betul. Setiap hari pokoknya jangan pernah disia-siakan, jangan pernah disia-siakan. Semuanya yang terbaik. Walaupun kita misalkan kan banyak, saya mah siapa tuh teman-teman saya mah orang tuanya pekerjaannya bagus, saya nggak punya kesempatan apa-apa gitu. Ini kan perkara kamu melakukan apa untuk dirimu, bukan perkara kamu punya apa gitu. Jadi yang dinilai sama Allah itu bukan kamu sedang melakukan apa dengan apa yang kamu punya, tapi bagaimana kamu melakukan itu, sebaik apa kamu mempersembahkan aktivitasmu untuk kebaikan dirimu gitu. Jadi bedanya tukang nasi goreng sama nasi goreng sama tukang steak misalkan ya, untuk seperti buat steak itu adalah bukan yang kita olahnya, tapi seberapa baik dia menyelesaikan tugas dia. Jadi siapapun kita, ya lakukan yang terbaik, nanti masa depan kita insya Allah akan yang terbaik. Nah, ini saya ngomong ini bukan ngomong kosong, tapi itu yang saya lakukan waktu itu. Apapun kondisinya waktu itu, siapapun orang tua saya di SMA mau di DO, padahal saya ketua OSIS. Saya sempat ya mau di DO ya? Oh, DO. Nggak ada yang tahu kan ceritanya, saya gagal kuliah ke Al-Azhar, saya orang tua saya hanya sepetruk apa. Nah, saya melakukan yang terbaik aja. Saya nggak bicara apa saya ini, dokter dia itu, enggak. Kalau saya nggak pernah ngebanding-bandingin itu sama orang.
yang saya bandingin adalah apakah pekerjaan yang saya lakukan sudah lebih baik daripada orang lain atau belum. Itu aja. Jadi setiap hari saya itu aja. Itu kenapa waktu itu saya memilih untuk jadi trainer sama motivator. Karena saya nggak mau berharap mendengarkan motivasi orang lain. Ketika saya ikut training, pulang udah hilang lagi. Saya lebih memilih untuk membeli cermin yang besar, lalu di kamar saya, lalu saya bicara sama diri saya. Memotivasi diri saya. Akhirnya saya menjadi motivator. Padahal saya jadi motivator sejarahnya adalah karena saya ingin memotivasi diri saya sendiri, tapi ternyata ya dibutuhkan sama orang lain ya sambilan aja gitu. Jadi jadilah motivator bagi diri kita sendiri juga gitu. Saya itu ya. Ya, Masya Allah, biasa ya. Jadi kesimpulannya adalah kita punya hidup hanya sekali, maka persembahkan yang terbaik, betul ya. Dan ketika kita memberikan sesuatu terbaik dari semua proses yang kita lalui, insya Allah hasilnya juga tidak akan meleset ya. Pasti akan Allah berikan yang terbaik juga. Allah menilai usaha kita ya, gitu. Baik Hafid, terima kasih banyak. Ini sudah meluangkan waktunya, Masya Allah. Tadi di perjalanan ya kena macet dan akhirnya kita melakukan talk show-nya di jalan ya, di perjalanan pulang. Ya, baik, terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya. Jadi menambah wawasan untuk adik-adik kita di Genius, kemudian memotivasi juga bahwa hidup ini harus punya planning yang baik ya, kemudian dieksekusi. Jadi nggak NATO ya, jadi no action stop only gitu ya. Jadi semuanya harus dikerjakan gitu. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Hafid atas waktunya untuk sharing bersama kami di Sahabat Genius. Ya, semoga sukses selalu ya. Salam untuk keluarganya dan si kecil. Ya, baiklah kita tutup saja acara kali ini. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Ya, jazakallahu khair, kasih. Ya, baik. Ya, baiklah sahabat Muda Genius, tadi kita sudah menyaksikan perbincangan yang kita dengan pembicara kita, yaitu Dr. Abdurrahman Hafid. Beliau adalah seorang aktivis, juga founder beberapa organisasi yang sudah berkiprah dengan baik di masyarakat. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik semua di pelajar dan mahasiswa bahwa ketika kita punya planning hidup yang baik, maka kita harus merencanakan semuanya dengan baik, gitu ya. Mencari lingkungan yang baik, mencari mentor yang baik, kemudian harus memiliki motivasi internal, gitu ya. Sehingga apa yang kita lakukan, setting goal yang sudah kita rencanakan itu kita capai, kemudian kita atur, gitu ya. Dan insya Allah tidak akan pernah menyanyiakan usaha hambanya, gitu ya. Jadi buat sahabat Muda Genius semuanya, jangan patah semangat. Yang sekarang jadi pelajar, yang jadi mahasiswa di hari kemerdekaan ini dan menjelang tahun 2000 juga, mari kita membuat perencanaan yang baik untuk mempersembahkan, untuk berkontribusi pada negeri kita tercinta. Karena tadi seperti yang kita bicara sampaikan bahwa hidup kita hanya sekali, gitu. Jadi hidup yang berarti ya, memiliki kontribusi kepada masyarakat dan memberikan impact positif ya, memberikan kontribusi positif. Baiklah, terima kasih banyak atas atensinya. Semoga acara kali ini bermanfaat dan bisa menambah spirit dan ide teman-teman untuk berubah berhijrah ke arah yang lebih baik. Baiklah, kita tutup acara talkshow kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Thank you so much for your attention. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.